Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 704, Tiket Mempercepat. Pengaturan. Lukas tersenyum. Apakah mereka dikurung di penjara atau tetap bebas terserah hukum? Apakah mereka pergi ke surga atau neraka setelah mereka mati terserah dewa? Yang perlu saya lakukan adalah menyerahkan mereka kepada dewa. Luke berpikir dalam hati ketika dia melihat jalan panjang di depan mereka. Apakah kamu ingin mendengarkan lagu? Bagaimana kalau aku menyanyikan satu untukmu? Dia tiba-tiba bertanya. Selina bersenandung dan bersandar, siap untuk tertidur untuk lagu pengantar tidur. Tapi yang paling bisa dikatakan tentang nyanyiannya adalah bahwa itu tidak akan membuatnya lari. Jika seseorang harus menggambarkannya, itu kering dan tidak lembut sama sekali. Seseorang tertentu tahu tempatnya. Dia biasanya hanya menyenandungkan beberapa bar, dan jarang menyelesaikan bahkan setengah lagu. Selina tidak punya harapan apapun. Dari mesa yang berdebu, bayangannya yang menjulang tumbuh, sebuah suara yang dalam dan lembut terdengar di dalam mobil. Selina secara bertahap tertidur. Dia tiba-tiba bangun dan melihat ke langit. Sudah berapa lama aku tertidur? Luke berkata, kurang dari 1 jam. Selina bertanya, sepertinya aku mendengar sirene. Lukas mendengus. Betul sekali. Anda lebih baik merapikan penampilan Anda dan meletakkan tangan Anda di tempat yang bisa mereka lihat. Selina melirik ke kaca spion. Polisi negara bagian. Saat Luke melambat, dia menjawab, mereka berada di persimpangan yang baru saja kita lewati. Mereka mungkin ingin membuat keributan dan memberi kami tiket. Selin memutar bola matanya. Mereka adalah orang-orang yang membagikan tiket di masa lalu, tetapi kali ini, giliran mereka yang sebenarnya. 2 petugas berseragam turun dari mobil polisi. Yang satu berkulit putih dan yang lainnya adalah orang Amerika Latin. Mereka mendekat dari kedua sisi dan sudah berteriak tanpa tergesa-gesa, anak-anak, tolong letakkan tanganmu di tempat yang bisa kami lihat. Ketika mereka sampai di dekat jendela mobil, 2 petugas polisi negara bagian itu meminta izin mereka. Sambil tersenyum, Luke perlahan mengeluarkan SIM-nya dan menyerahkannya. Petugas, apakah ada masalah? Petugas kulit putih itu mengambil SIM dan membandingkan wajah Luke dengan foto di atasnya. Dia bertanya, kamu ngebut? Lukas tersenyum. Pak, saya hanya melaju 70 km per jam, kan? Petugas kulit putih itu meliriknya. Kami yang akan memberitahu Anda seberapa cepat Anda mengemudi. Luke mengangguk dan mendengar petugas lain meminta kartu identitas Selina. Selina bertemu tatapan Luke dan perlahan mengeluarkan SIM-nya. SIM dan ID mereka semuanya asli, tetapi orang itu pasti palsu. Hanya saja mereka terlihat mirip dengan profil di KTP. Oke, keluar, kata petugas kulit putih di luar mobil Luke. Luke dan Selina turun dari mobil tanpa berkata apa-apa. Petugas kulit putih itu kemudian mundur 2 langkah dan membuka kancing sarungnya. Kami menduga Anda membawa obat-obatan terlarang. Tolong letakkan tanganmu di atap mobil dan bekerja sama dengan kami. Luke tersenyum dan melakukan apa yang diperintahkan. Apakah begitu? Petugas kulit putih itu tertegun sejenak, tetapi dia masih memberi isyarat kepada petugas lainnya. Ketika petugas Amerika Latin itu datang, dia mulai menggeledah tubuh bagian atas Luke sebelum dia berbalik. Menggunakan mobil sebagai penutup, perwira Amerika Latin itu dengan cepat merogoh sakunya sendiri. Kemudian, ekspresinya berubah. Dia menggerakkan tangannya beberapa kali lagi dan berbalik untuk melihat temannya. Petugas kulit putih itu mengerutkan kening. Apa yang kamu temukan? Perwira Amerika Latin itu ragu-ragu, tetapi hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa. Petugas kulit putih itu jelas tercengang. Apa? Perwira Amerika Latin itu menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak ada apa-apa. Ekspresi petugas kulit putih itu berubah ketika dia tiba-tiba mengeluarkan sebotol anggur dan melemparkannya ke petugas Amerika Latin. Pada saat yang sama, dia berkata, Anda dicurigai mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Saya harus membawa Anda kembali untuk tes darah. Petik 2. Petugas Amerika Latin itu mengambil botol itu dan menuangkan anggur ke dalam mobil Luke. Bau alkohol yang kuat memenuhi udara di bawah matahari terbenam. Di sisi lain mobil, Selina mencibir. Luke meletakkan tangannya dan berbalik tanpa tergesa-gesa. Tidak perlu melalui semua masalah itu. Anda dapat mengakhiri pertunjukan Anda sekarang. Petik 2. Petugas kulit putih itu mengerutkan kening dan mengangkat tangan kanannya, jarinya sudah dipelatuk. Anda, Luke menunjuk ke arahnya dan petugas Amerika Latin itu. Dan kamu hanya antek seseorang. Petugas kulit putih itu berkata dengan muram, jangan bicara omong kosong, kalau tidak. Luke menarik tangannya ke belakang dan mengacungkan jari ke arahnya. Tidak. Anda pasti akan berbicara dengan saya nanti. Petik 2. Petugas kulit putih itu memiliki perasaan yang samar-samar bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, misinya bukanlah untuk membunuh seseorang, dan dia tidak cukup berani untuk membunuh 2 anak muda secara langsung.
Yang benar adalah bahwa dia dan rekannya tahu bahwa kedua anak muda ini tidak melanggar aturan apapun, juga tidak minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Tidak perlu lebih dari setengah hari untuk mengeluarkan hasil tes, dan akan sangat sulit untuk menahan mereka sepanjang waktu. Saat petugas kulit putih itu ragu-ragu, Luke dengan lancar maju 2 langkah dengan ekspresi tenang. Sebelum kedua petugas itu bisa bereaksi, petugas kulit putih itu merasakan tangan kanannya ditekan. Kemudian, dia merasakan kekuatan yang kuat di bawah kakinya saat kakinya langsung terangkat ke udara. Dia berputar setengah lingkaran dan ditekan ke tanah dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Petugas polisi negara bagian Amerika Latin itu terkejut dan segera meraih pinggangnya. Namun, dia baru saja meletakkan tangannya di pistolnya, ketika dia ditendang di lutut dan pantatnya. Dia jatuh ke tanah seperti anjing. Sebuah lutut menekan punggungnya, dan 2 tangan dengan mudah merenggut tangannya di belakang punggungnya dan memborgolnya. Ketika lutut di punggungnya dilepaskan, perwira Amerika Latin itu mencoba memutar kepalanya. Bagaimana orang-orang ini bahkan lebih terampil dalam menahan dan memborgol orang daripada dia. Gadis dengan kuncir kuda menatapnya dengan jijik dan berkata dengan dingin, "Polisi kotor. Anda lebih baik dalam melakukan hal-hal buruk daripada memegang senjata Anda." Petik 2. Kedua polisi negara bagian itu berkeringat. Menyerang seorang petugas polisi adalah masalah besar. Jika ini adalah tempat yang ramai, pihak lain mungkin akan langsung kabur. Tapi ini adalah hutan belantara California di sore hari, di mana tidak ada mobil yang lewat selama setengah jam pada suatu waktu. Mereka tidak akan mati hari ini, kan? Kedua polisi negara bagian itu merasa putus asa. Melihat ekspresi mereka, Luke tersenyum. Sekarang, siapa di antara kalian yang ingin bicara lebih dulu? Jika Anda tidak ingin berbicara, lupakan saja. Dua petugas polisi negara bagian bertengkar karena membagi jarahan di jalan raya dan saling menembak mati. Berita ini tidak akan berarti apa-apa. Petik 2. Setengah jam kemudian, Luke dan Selina berada di jalan lagi. Bau alkohol di dalam mobil sudah sangat samar setelah dicuci dengan air. Bagaimanapun, ini adalah mobil sewaan, dan Luke tidak repot-repot membersihkannya dengan saksama. Selina berkata, "Ellsworth terlalu waspada. Tak seorang pun di pihak kami tahu tentang penyelidikan kami. Mereka mungkin sedang memantau keluarga para korban." Luke menyenandungkan jawaban saat pikirannya berpacu. Setelah keheningan singkat, Selina bertanya, "Apa yang kamu pikirkan?" Luke berkata, "Polisi negara bagianlah yang ingin kami menyelidiki kasus ini, dan sekarang merekalah yang menyelidiki identitas kami. 10 tahun yang lalu, polisi negara bagian juga yang menutup kasus ini." Bab 705, mencari bantuan dengan investigasi. Jadi, Selina menatapnya. Luke mengangguk sambil berpikir, "Jadi, kami tidak akan menyelidiki." Selina, "Hah?" Lukas tertawa. "Bukankah tidak apa-apa membiarkan orang yang menggali kasus ini terus menyelidiki?" Selina mengerutkan kening. "Apa kamu yakin?" Lukas berkata, "Iya. Dia sudah bentrok dengan antek-antek polisi negara bagian hari ini. Jika dia terus menyelidiki, dia mungkin harus langsung membunuh beberapa polisi kotor. Berurusan dengan keluarga Ellsworth secara langsung terlalu tidak efisien, mudah bagi mereka untuk meningkatkan kewaspadaan dan menyembunyikan bukti. Luke bukan hakim dan dia tidak membutuhkan bukti untuk membawa mereka ke pengadilan. Tetapi jika dia ingin menghancurkan pengaruh keluarga Ellsworth di Los Angeles, dia tidak bisa melakukannya sendiri. Juga, dia lebih suka bersembunyi di kegelapan dan menciptakan peluang terbaik untuk mengambil tindakan. Di sisi jalan, dua petugas polisi negara bagian menemukan kunci borgol mereka ratusan meter di gurun dan membukanya. Mereka saling memandang dengan kaget. Siapa yang mereka marahi? Kedua anak ini jelas tidak sederhana. Perwira Amerika Latin itu menggertakkan giginya dan menggosok beberapa tempat di tubuhnya. Selina baru saja memukul punggungnya dengan keras. Petugas kulit putih itu berkata dengan murung, "Mengapa kamu tidak menanam obat pada anak itu?" Perwira Amerika Latin itu jengkel. "Mereka telah pergi. Aku memasukkannya ke dalam sakuku sebelum aku keluar." Tangannya tanpa sadar berhenti di sakunya. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan sekantong kecil kristal putih. Petugas kulit putih itu menatapnya tanpa berkata apa-apa. Tertegun sejenak, perwira Amerika Latin itu menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku benar-benar tidak menemukan mereka sebelumnya." "Tunggu, apakah orang ini pencopet?" Petugas kulit putih menggertakkan giginya. "Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan super? Bagaimana dia bisa mencurinya dan meletakkannya kembali di bawah hidung kita? Mataku tidak pernah lepas dari tangannya." Perwira Amerika Latin itu terdiam. Sesaat kemudian, dia berkata, "Carl, jika kita benar-benar memasukkan ini ke dalam sakunya sekarang, apakah itu akan berhasil?" Carl bingung. Jawabannya jelas. "Apa yang ingin kamu katakan, Julio?" Carl bertanya dengan serius. Julio ragu-ragu sejenak sebelum berkata,
keduanya bisa saja merekam pengakuan kita, tapi mereka tidak pernah memikirkannya. Juga, Cole berhenti beberapa tahun yang lalu dan sepertinya dia tidak waras. Jika kita terus terlibat dalam hal ini, saya khawatir kita tidak akan bisa hidup cukup lama untuk mengumpulkan uang pensiun kita. Setelah keheningan singkat, Cole berjalan menuju mobil polisi. Julio mengikuti tanpa suara. Mobil polisi berbalik dan melaju ke utara. Setelah beberapa lama, Cole akhirnya berkata, "Ingat, kami tidak melihat target hari ini, kami juga tidak melihat ide mereka. Jika orang-orang itu menelepon lagi, Anda tahu apa yang harus dilakukan." Julio menghela napas panjang. "Saya lebih suka prostatitis saya kambuh lagi dan terbaring di rumah sakit daripada terlibat dalam hal ini lagi. Saya hanya seorang perwira kecil, bukan pembunuh bayaran untuk Ellsworth." Cole mengerutkan kening. "Diam. Jangan sebut nama, mengerti? Kami adalah kami dan mereka adalah mereka." Mobil itu terdiam sekali lagi. Di bawah matahari terbenam, satu-satunya mobil polisi melaju ke utara. Di tepi pusat kota malam itu, dua pria sedang mendiskusikan sekumpulan arsip di tempat yang tampak seperti persewaan gudang. Tiba-tiba, pintu ranah di belakang mereka terbuka. Wajah mereka berubah, dan pria parubaya yang botak itu membuka kancing sarung pinggangnya, siap untuk mencabut senjatanya. Pada saat itu, roller shutter telah naik cukup tinggi sehingga mereka dapat melihat dengan jelas siapa itu, dan mereka berdua tercengang. Pria parubaya itu berteriak, "Batman!" Pria berambut panjang lainnya menyipitkan matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia diam-diam melangkah mundur dan meraih senapan yang tersembunyi di bawah meja. Cole, kau bisa mengeluarkan pistolmu, tapi jangan arahkan padaku. Tuan Hart akan melakukan hal yang sama." Suara mekanis terdengar saat raksasa hitam memasuki gudang dan menurunkan penutupnya. Pria botak itu, Hart, menatap pria berambut panjang itu, tetapi masih memilih untuk bertanya pada dirinya sendiri, "Siapa kamu?" Sudut mulut Luke melengkung. "Kamu baru saja mengatakannya, tetapi kamu tidak mempercayainya, jadi pertanyaan ini tidak penting." Mengatakan itu, dia melemparkan tas hitam ke atas meja. "Ini yang kamu butuhkan." Sebelum mereka bisa memeriksa tasnya, dia melanjutkan, "Keluarga Ellsworth yang kamu selidiki tidak sesederhana yang kamu pikirkan." Masih Hart yang angkat bicara. "Apa yang kamu coba katakan?" Lukas tertawa. "Apa yang saya coba katakan adalah bahwa mereka memiliki individu yang luar biasa seperti saya di belakang mereka." Melihat Hart yang terkejut dan Cole, yang masih terdiam, dia melanjutkan, "Ini bukan permainan puzzle, tapi permainan pembunuhan. Setelah Ellsworth menemukan bahwa Anda sedang menyelidiki mereka, tidak akan polisi yang akan datang mencari Anda, tetapi pembunuh bayaran untuk mengakhiri hidup Anda. Nyawa manusia murah bagi mereka. Hidup itu sendiri awalnya membosankan," kata Cole dengan suara rendah. Lukas menatapnya. "Bahkan jika kamu ingin mati, kamu bisa menyelesaikan kasus ini terlebih dahulu sebelum kamu mati." Wajah Hart menjadi gelap. "Apa yang kau bicarakan?" Lensa segitiga berwarna merah darah pada topeng hitam itu menatapnya. "Dia hidup seperti hantu. Mengapa dia takut dengan apapun yang saya katakan?" Petik 2. Dengan itu, Luke menyelesaikan apa yang telah dia rencanakan. Dia membuka ranah dan menghilang ke dalam malam. Kedua pria di gudang itu saling memandang dan berjalan ke pintu masuk dengan senjata mereka. Mereka melihat sekeliling sejenak sebelum mereka menutup pintu lagi. Kali ini, mereka menambahkan rantai ke ranah roll. Mereka kembali ke meja dan melihat tas hitam itu. Cole melangkah maju tanpa suara dan membuka resleting tas untuk memperlihatkan tumpukan kertas. Dia mengambil tumpukan di atas dan membalik-balik beberapa halaman, ekspresinya terfokus. "Kami benar, kami melihat ke arah yang benar." Hart membungkuk dan membaca sejenak sebelum dia berkata, "Ini adalah file resmi dari database polisi. Lihat nomor serinya. Ini adalah sesuatu yang digunakan LAPD dan LSPD." Cole tidak menjawab. Dia dengan cepat membolak-balik tumpukan dokumen pertama dan bergumam, "Tidak cukup. Informasi ini tidak cukup." Dia mengambil tumpukan kedua. Hart meraih tangannya. "Tunggu." Cole mengerutkan kening. "Jangan lupa, orang itu, yang baru saja kita terjebak di gudang ini," Hart mengingatkan. "Bahkan jika itu hanya untuk menjaga file-file ini tetap aman, kita harus mengubah lokasi." Cole mengerutkan kening, jelas tidak mau. Tapi alasan memberitahunya bahwa, "Batman, ini sepertinya tidak berbohong. Keluarga Ellsworth yang mereka hadapi mungkin benar-benar mengirim seseorang untuk membungkam mereka." Mereka saling memandang dan dengan cepat berkemas. Bab 706, $250 sehari, dan instruktur Harry luar biasa. Luke meluncur dengan cepat di langit malam saat dia merenungkan kedua pria itu. Cole dan Hart adalah petugas polisi negara bagian yang menangani kasus lama pada tahun 1995, tetapi salah satu dari mereka berhenti lebih dari 8 tahun yang lalu, sementara yang lain berhenti lebih dari 3 tahun yang lalu. Sekarang setelah mereka bersama lagi,
mereka mencari petunjuk tentang kasus lama. Tapi mereka bukan pemicu polisi negara bagian dan keluarga Ellsworth. Pemicu sebenarnya adalah orang lain, dan identitas orang ini sedikit sensitif. Luke memiliki hubungan pribadi dengan orang ini, dan tidak ingin mereka menyelidikinya terlalu dalam. Luke telah mendekati Cole dan Hart justru karena dia ingin mereka melanjutkan penyelidikan. Dengan dua kelompok yang menyelidiki, satu dalam kegelapan dan satu dalam terang, akan lebih mudah untuk mengungkap kesalahan apapun yang telah dilakukan keluarga Ellsworth. Juga, keluarga Ellsworth memiliki banyak koneksi di California, menyingkirkan beberapa utusan utama saja tidak akan cukup. Dalam keluarga besar dengan ratusan orang, yang paling mungkin terjadi jika beberapa dari mereka meninggal adalah akan muncul pemimpin baru. Selain itu, dia tidak ingin melepaskan antek-antek yang membantu mereka melakukan kejahatan. Dengan bukti nyata, mereka bisa melalui proses hukum dan menggunakan sistem hukum untuk membersihkan keluarga Ellsworth dari anjing mereka. Pada saat yang sama, dia bisa mencegah orang-orang yang sedang menyelidiki Ellsworth dibunuh. Setelah beberapa hari yang damai, Luke menerima telepon dari Claire. Luke, aku akan menjadi rekanmu mulai hari ini, hahaha. Luke berkata sambil tersenyum, kamu hanya mengikuti seorang petugas yang sedang bertugas. Sudah cukup bagus jika Anda bisa menulis tiket dan mengarahkan lalu lintas. Apakah Anda benar-benar berpikir Akademi Polisi akan membiarkan Anda menyelidiki pembunuhan dan perampokan? Claire mendengus. Aku bisa membantu jika kita benar-benar bertemu satu sama lain. Setelah keheningan singkat, Luke berkata, apakah Anda lupa apa yang saya ajarkan kepada Anda? Claire, mengerti. Keselamatan pertama. Kamu sangat menyebalkan. Anda membunuh antusiasme saya. Petik 2. Luke berkata, pekerjaan polisi itu membosankan. Tidak perlu begitu antusias. Sebenarnya cukup menyenangkan untuk bosan. Petik 2. Claire berkata, baiklah, kau pria tua yang menyebalkan. Selamat tinggal. Setelah Luke menutup telepon, Selina tersenyum. Claire pasti akan kecewa. Ketika saya berada di Shackelford selama beberapa tahun pertama, yang saya lakukan hanyalah menonton para koboi dan petani itu berkelahi setiap hari, dan saya bahkan tidak bisa menyemangati mereka. Petugas polisi biasa tidak pernah begitu antusias. Ini hanya kerja fisik. Luke, di sisi lain, menghela nafas. Tapi ini Los Angeles. Ada perampokan dan penembakan di mana-mana, dan dia mungkin akan mengalaminya. Selina bertanya, bagaimana jika Gold Nugget mengikutinya? Di kursi belakang, Gold Nugget menajamkan telinganya. Sambil mengerutkan kening dan berpikir sejenak, Luke tiba-tiba berkata, apakah mungkin bagi Gold Nugget untuk menggunakannya sebagai tuan rumah tanpa sepengetahuannya? Selina berkata, jika dia tidak banyak bicara dan tidak berkomunikasi secara telepati dengan Claire, dia seharusnya bisa menyembunyikan dirinya sendiri. Tapi jangan lupakan efek sampingnya. Claire sangat memperhatikan perkembangan tubuhnya. Lukas memutar matanya. Ini tidak seperti dia papan cuci, apa yang perlu dikhawatirkan. Saat dia berbicara, dia melihat ke Gold Nugget di kursi belakang. Tapi sepertinya kamu lebih suka bersembunyi di rumah baru-baru ini setiap kali kita kembali. Apakah Anda dalam kondisi buruk? Petik 2. Ekor Gold Nugget berhenti sejenak sebelum mulai bergoyang lagi, dan anjing itu menggonggong. Selin memutar bola matanya. Sudah berselancar di internet. Baru-baru ini, ia terobsesi dengan pertunjukan baru. Gold Nugget, yang menghentikannya untuk melanjutkan, akhirnya menghela nafas lega. Itu memang berselancar di internet di rumah, tetapi tidak menggunakan tablet untuk menonton TV. Sebaliknya, ia menggunakan laptop, alien, yang baru dibeli untuk online dan bertukar hinaan dengan orang lain. Itu benar, hanya dalam beberapa hari, Nugget emas telah dipromosikan menjadi prajurit keyboard senior yang berdebat hanya untuk kepentingan itu. Ia menikmati serunya makian di berbagai forum. Itu hanya bisa patuh ketika datang ke iblis, tetapi bisa memarahi siapapun yang diinginkannya di internet, dan tidak akan mengakuinya bahkan jika itu salah. Itu menyukai perasaan, Anda tahu saya salah, tetapi Anda tidak bisa berbuat apa-apa tentang saya. Itu tidak ingin Luke menyadari perilaku ini. Selina juga dengan tegas menetapkan bahwa itu hanya bisa diposting online ketika dia keluar, dan itu sama sekali tidak bisa membocorkan rahasia rumah tangga. Dia tidak peduli tentang perkelahian pemetikan kepala anjing secara online. Dia bukan nona muda yang kaya. Setelah menjadi petugas polisi begitu lama, dia hanya menggunakan bahasa kotor ketika diperlukan. Kadang-kadang, dia bahkan memberikan nasihat Gold Nugget tentang teknik berdebat, ini semua diajarkan kepadanya oleh Luke. Luke tidak terganggu dengan rahasia kecil mereka. Dia hanya bertanya kepada kepala anjing itu, jadi, apakah kamu akan membantu? $250 per hari hampir sama dengan gaji harian saya. Nugget emas segera menggonggong setuju. Itu adalah seorang pria tanpa pekerjaan. Dan tidak ada pekerjaan berarti tidak ada bayaran. Sebelumnya, itu dan Selina telah membersihkan sekelompok hooligan,
hanya untuk dikenal sebagai Nebreaker. Luke tidak mengatakan apa-apa, tetapi Selina dan anjing itu banyak menahan diri setelah itu. Juga, karena kepala anjing tertentu bersikeras membeli laptop alien untuk digunakan sebagai alien, ia menghabiskan banyak tabungannya. Itu harus menemukan cara untuk mengisi kembali kehilangan darah ini. Pekerjaan dengan gaji $250 per hari pasti tidak bisa dilewatkan begitu saja. Sebelum makan siang, Luke dan Selina pergi untuk mengamati Claire di tempat kerja. Pada akhirnya, dia menemukan dia mengarahkan lalu lintas dengan petugas polisi resmi lainnya. Monyet kecil yang energi dan ceria itu sebenarnya cukup bagus. Gadis dari Texas itu cukup berisik dan pintar. Meskipun dia berkeringat deras, dia tidak terlihat berantakan. Selina berkata, dia benar-benar akan menjadi detektif yang baik. Lukas menghela napas. Lupakan Robert, di kota kecil, tidak ada banyak bahaya. Tapi sekarang aku adalah seorang detektif dan jika Claire menjadi seorang detektif, bukankah Catherine akan khawatir setengah mati? Lebih buruk lagi, ini adalah dunia yang luar biasa. Jika mereka bertemu dengan penjahat super suatu hari, seorang perwira polisi biasa mungkin akan mati tanpa arti. Jika memungkinkan, Luke lebih memilih Claire untuk mengambil profesi lain. Tentu saja, itu adalah pilihannya. Misalnya, ketika dia pergi ke Houston dan kemudian dipindahkan ke Los Angeles sebagai detektif, Catherine tentu saja khawatir. Tapi itu adalah pilihannya. Catherine tidak pernah mengganggu keputusannya, dan hanya menyuruhnya untuk berhati-hati. Melihat bahwa Claire baik-baik saja, Luke dan Selina bersiap untuk pergi. Pada saat itu, suara sepeda motor terdengar. Sebuah sepeda motor melaju melewati lalu lintas yang padat menuju persimpangan. Luke merasa aneh. Kenapa bootlicker ini ada di motor? Itu bukan sepeda polisi, kan? Di atas sepeda motor, instruktur Harry berteriak, pindah, pindah, pindah. Tidak ada tempat baginya di jalan yang padat, dan dia segera menabrak mobil yang diparkir dari samping. Dia terbang dari sepeda motor dan menabrakkan kepalanya terlebih dahulu ke bagian belakang sebuah pickup. Luke dan Selina tercengang. Mereka bisa melihat 2 ekor sapi di dalam gerobak di belakang mobil pickup. Begitulah cara kepala instruktur Harry tersangkut di pantat salah satu sapi, yang mengeluarkan lenguhan panjang. Luke dan Selina, Claire, penonton. Bab 706, mengapa kalian semua terlihat sangat lesat? Beberapa menit kemudian, bibir Luke berkedut saat melihat Selina, yang tertawa di kursi penumpang, dan Gold Nugget, yang juga gemetar di kursi belakang. Dia tidak bisa menahan tawa. Jangan ditahan lagi. Ini terlalu lucu. Haha. Memikirkan kembali bagaimana Claire panik dan berteriak, panggil dokter hewan, di meja utama, sudah sulit baginya untuk menahannya bahkan untuk beberapa menit. Haha, pria itu. Hahaha, apakah dia idiot? Hahaha. Selina tertawa sebentar-sebentar, dan tidak kehabisan napas bahkan setelah beberapa menit. Luke berkata sambil tersenyum, pasti ada yang salah dengan motornya. Dia menginjak pedal gas sepanjang waktu tetapi dia masih bisa terbang. Setelah kejadian ini, akan ada legenda baru di Akademi Kepolisian malam itu, yang mungkin disebut, Harry and the Cow, atau kisah tentang anus sapi dan kepala Harry harus diceritakan. Juga, instruktur Harry adalah seorang penjilat, dan hanya sedikit orang di Akademi Kepolisian yang mau merahasiakannya untuknya, itu ditakdirkan untuk menjadi legenda terkenal di Akademi Kepolisian. Dengan kejadian ini, kemungkinan magang monyet kecil akan dipenuhi dengan kenangan berharga yang tak terhitung jumlahnya. Lebih jauh lagi, itu bukan kenangan yang memalukan tentang dirinya sendiri, tetapi tentang instrukturnya yang mempermalukan dirinya sendiri. Itu pasti sepadan. 10 hingga 20 tahun kemudian, dia masih bisa berbagi dengan orang lain. Pada hari pertama saya sebagai petugas polisi saat itu, instruktur saya. Memikirkannya, Luke merasa menyesal. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan pergi ke Akademi Kepolisian juga. Dia mungkin bertemu dengan instruktur Harry saat itu. Luke dan Selina menjemput Claire setelah bekerja hari itu dan mengatakan bahwa mereka akan mengadakan pesta di rumah untuk merayakan hari pertamanya bekerja. Ide instruktur sementara Luke masih berguna, dan dia dengan mudah mengeluarkan monyet kecil itu dari Akademi Kepolisian. Ketika mereka sampai di rumah, Luke memberi Claire segelas air. Dia minum 2 suap dan mengobrol dengannya sebentar sebelum dia tertidur. Itu bukan obat, tentu saja. Itu hanya pelemas, dan ditambah dengan hipnosis dasar dan komunikasi mental Luke, dia untuk sementara memasuki kondisi setengah tidur. Dia masih akan segera dibangunkan oleh suara keras. Pada saat itu, Selina mengulurkan tangannya dan dengan lembut meletakkannya di punggung Claire. Sebuah bola cairan emas mengalir dari tangannya ke punggung Claire. Dolar tiba-tiba bergetar. Sambil mengerutkan kening, Luke bertanya dengan suara rendah, ada apa? Bagian dari nugget emas yang berada di tubuh dolar menunggu beberapa saat sebelum menjawab, dia juga memiliki semacam energi di tubuhnya. Sangat lesat. Lukas tercengang. Dia melakukannya. Nugget emas berkata, itu benar.
Mengapa kalian bertiga memiliki energi yang lesat? Apakah Robert dan Catherine juga memilikinya? Lukas mengerutkan kening. Bagaimana energi Claire dibandingkan dengan kita? Nugget emas, biarkan aku mencoba. Lukas menyipitkan matanya. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan? Nugget emas bergidik, dan baru kemudian ingat bahwa tuan rumah ini adalah saudara perempuan iblis itu. Ia segera menjelaskan, saya tidak makan banyak. Aku hanya makan sedikit. Melihat wajah tenang Luke, dengan cepat menambahkan, tidak lebih dari 1%. Lukas akhirnya mengangguk. Ketakutan, Nugget emas tidak berani mencuri gigitan lagi. Setelah keheningan singkat, ia berkata, energi ini lebih seperti yang ada di tubuhmu, Luke, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Mungkinkah itu turun-temurun? Claire dan Luke adalah sepupu, jadi itu mungkin. Namun, Luke menggelengkan kepalanya. Tidak. Dia memiliki sistem, jadi dia yakin dia tidak mewarisi kemampuan super apapun. Energi yang dimakan Gold Nugget di awal adalah penyembuhan diri dasar dari peningkatan sistem. Berpikir lama, Luke kemudian berkata, jangan lakukan apapun pada energi di tubuhnya, mengerti? Amati dia selama 2 hari pertama. Petik 2. Gold Nugget sedikit kecewa, tapi mengerti maksud Luke. Setelah lama melakukan pemeriksaan dan analisis berulang-ulang, Luke pada dasarnya menegaskan bahwa energi dalam tubuh Selina secara bertahap akan pulih setelah dia makan dan nutrisinya terisi kembali. Karena itu, dia membiarkan Gold Nugget menyerap sedikit energinya, dan memeriksa Claire sesekali. Sulit untuk mengatakan seperti apa jadinya bagi Claire. Jika energi yang dikonsumsi oleh Nugget emas tidak dapat diisi ulang, dan monyet kecil itu berubah menjadi monyet tua dalam semalam, Luke pasti akan membunuhnya. Nugget emas sekarang mengerti bahwa segala sesuatu yang lain tidak terlalu penting, paling-paling, Luke akan memotong camilan atau makanannya. Tetapi karena ini adalah keluarga yang paling dipedulikan Luke, jika itu serakah dan mencari kematian, itu akan dimusnahkan. Setelah jeda ini, 2 orang dan 1 anjing sedikit terganggu. Nugget emas tidak bisa makan makanan lezat di depannya, jadi ia kembali ke kamarnya untuk menjelajahi net. Keyboardnya sudah berteriak-teriak untuk digunakan, dan perlu melampiaskan frustrasinya di internet. Luke pergi memasak di dapur, dan Selina mengikutinya masuk. Melihatnya sibuk sejenak, dia berkata, bagaimana kalau Gold Nugget diam-diam membuntuti Claire? Luke menggelengkan kepalanya dan berkata, selalu ada bahaya dalam melakukan sesuatu. Aku hanya bisa mengurangi kemungkinan sesuatu terjadi padanya. Itu sudah cukup untuk saat ini. Selina tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketika dia bersama Luke, dia telah mengalami lebih banyak situasi berbahaya. Kembali ke Shackleford pada awalnya, ketika dia dan Luke jauh dari kekuatan mereka sekarang, keluarga Carlos datang untuk membalas dendam. Orang yang tidak beruntung tidak bisa menghindari nasib buruk. Dalam banyak kesempatan, seseorang membutuhkan keberuntungan untuk bertahan hidup. Claire tiba-tiba terbangun 20 menit kemudian. Melihat ruang tamu yang kosong, dia menggaruk kepalanya dengan bingung. Kenapa aku tiba-tiba tertidur? Apa aku terlalu lelah? Mencium keringat di tubuhnya lagi, dia melompat. Ah, bau sekali. Mandi. Luke, kapan kita makan malam? Dalam setengah jam, suara Luke datang dari dapur. Masih ada waktu. Claire berlari ke kamar mandi. 10 menit kemudian, dia berjalan keluar dengan ekspresi bingung dan bergumam, kenapa aku terus merasa ada yang tidak beres? Apa itu? Pada saat itu, Selina berjalan dari dapur. Melihat Claire menatap kosong ke pintu kamar mandi, dia bertanya, kamu tidak akan makan dengan handuk, kan? Monyet kecil itu akhirnya sadar kembali. Ah, aku sedang memikirkan sesuatu. Mengatakan itu, dia memasuki kamarnya sendiri. Sesaat kemudian, dia mengenakan t-shirt dan menarik Selina. Haha, sesuatu yang menyenangkan terjadi hari ini. Mari kita bicara di spa nanti. Selina meliriknya. Apakah kamu yakin itu menyenangkan? Memikirkan bagaimana kata-kata Claire saat makan malam nanti akan membawa rasa kotoran sapi, yah, Selina bisa menerimanya. Ayah Selina bekerja di sebuah peternakan, dan dia tidak terlalu jijik dengan bau kotoran sapi. Tapi instruktur Harry, yang kepalanya tertancap, sialan, sedikit menjijikkan. Claire tanpa sadar makan banyak makanan selama makan malam yang panjang, dan mengoceh tanpa berpikir. Meskipun Luke dan Selina telah menyaksikan sendiri, kecelakaan, tragis instruktur Harry pada hari sebelumnya, mereka tidak bisa menahan tawa ketika mereka mendengarnya menceritakannya. Bab 707, ayo lakukan siaran langsung. Tidak hanya Claire dengan gamblang menggambarkan adegan kecelakaan lalu lintas instruktur Harry, dia juga menggambarkan bagaimana dia dihormati setelah dia kembali ke Akademi Kepolisian. Sekarang, setiap kali dia mendengar lengkingan sapi, instruktur Harry akan merasa tidak nyaman. Tidak ada sapi di Akademi Kepolisian, tetapi dengan seorang ahli ventriloquist di sekitar, suara mo sapi akan terdengar di sekolah sesekali. Mereka tidak berhenti makan dan mengobrol sampai larut malam.
Sebelum Claire pergi tidur, Luke memberinya sesuatu yang tampak seperti jam tangan. Monyet kecil itu melihatnya dengan rasa ingin tahu. Kenapa tidak ada mereknya? Luke berkata, aku berhasil. Ini bukan jam tangan, bahkan jika itu juga menunjukkan waktu. Claire mengangguk dan memakainya. Kelihatannya tidak buruk, tapi gayanya terlalu maskulin. Luke berkata tanpa daya, itu bisa mendeteksi dan merekam data tubuhmu. Claire merasa itu aneh. Kenapa kau memberiku ini? Luke berkata, melihat bagaimana kamu kekurangan nutrisi, aku mungkin bisa membuatmu tumbuh lebih tinggi. Claire memukulnya dengan sedih. Saya tidak pendek. Setelah itu, dia masih bertanya, bisakah saya benar-benar tumbuh lebih tinggi? Luke berkata, ini hanya alat pemantau, bukan untuk pengobatan. Bahkan dokter harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum mengobati suatu penyakit, oke. Claire berkata dengan kesal, kau berbohong pada seorang anak kecil. Karena itu, dia dengan patuh memakai perangkat pemantau dan pergi tidur. Lukas tersenyum. Meskipun monyet kecil itu penuh energi, tingginya hanya 1,67 meter. Dia setengah kepala lebih pendek dari Selina, dan kepala penuh lebih pendek dari Luke. Dia selalu iri dengan kaki panjang Selina. Luke hanya bisa senang karena dia belum pernah bertemu Vanessa, atau dia akan menjadi gila karena cemburu. Keesokan harinya, dia pergi bekerja seperti biasa. Namun, pada sore hari, dia menerima telepon dari Profesor Lawrence Hayes. Setelah percakapan singkat, ekspresinya berubah serius. Setelah menutup telepon, Selina mau tidak mau bertanya, apakah benar-benar akan ada gempa lagi? Saat dia mengemudi, Luke berkata, itu adalah prediksi Lawrence. Melihat pemandangan di luar jendela, Selina menghela nafas. Kuharap dia salah kali ini. Luke tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengirim pesan ke Jenny dan Claire. Malam itu, Profesor Lawrence Hayes kembali ke rumah, kelelahan. Dia telah mencari semua orang yang dia bisa hari ini, dan bahkan menarik beberapa tali, tetapi tidak ada yang berani membantunya. Dia sudah melakukan yang terbaik. Meskipun dia tahu bahwa bencana sudah dekat, dia tidak punya cara untuk memberitahu orang lain. Dia tidak menyalakan lampu ketika dia memasuki rumah. Dia hanya melemparkan tasnya ke samping dan pergi ke dapur dengan linglung. Dia mengambil cangkir dan membuka lemari es. Kemudian, dia hanya berdiri di sana, masih memikirkan cara untuk mengeluarkan peringatan itu. Berapa lama kamu akan berdiri di sana? Suara mekanis yang dingin terdengar, membuat Lawrence sangat takut sehingga dia menjatuhkan gelasnya. Sebuah bayangan hitam melintas dan ditendang keluar sehingga cangkir kaca mendarat dengan ringan di atas meja di sebelahnya. Lawrence memandang orang di depannya dengan heran. Kamu, Batman. Luke berkata, saya mengenal Anda, Profesor Lawrence Hayes. Anda mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya Anda tampilkan di TV tempo hari. Anda sekarang ada di daftar hitam stasiun. Betul sekali. Mereka tidak berani membiarkan saya melakukan siaran langsung lagi. Lawrence tersenyum pahit dan tidak peduli lagi dengan raksasa hitam itu. Dia mengambil sebotol anggur dari meja di sebelahnya. Aku sudah memperhatikanmu. Saya mendengar bahwa penelitian Anda telah menghasilkan hasil baru, bukan? Kata raksasa hitam. Lawrence memutar tutupnya dan berkata dengan frustrasi, gempa yang saya sebutkan terakhir kali benar-benar akan datang, tetapi tidak ada yang mau membantu saya. Raksasa hitam itu bertanya, apakah Anda ingin menyebarkan berita kepada semua orang? Tertegun sejenak, Lawrence berhenti saat mengangkat botol, dan anggur hampir tumpah. Luke menendang botol itu kembali ke meja. Saya dapat membantu Anda, tetapi apakah Anda bersedia membayar harganya? Lawrence, berapa harganya? Saya tidak punya banyak uang. Saya hanya bisa mengumpulkan lebih dari 100.000 paling banyak. Pernahkah Anda mendengar saya meminta uang kepada siapapun? Raksasa hitam itu melambaikan tangannya. Harganya begini, jika prediksi Anda salah, Anda akan masuk penjara, dan mereka yang menderita kerugian tanpa alasan akan mengutuk dan mencemooh Anda seperti orang gila. Setelah keheningan singkat, Lawrence menggelengkan kepalanya. Karena aku berani mengatakannya terakhir kali, aku tidak takut kali ini. Luke berkata, itu karena gempa bumi benar-benar terjadi setelah siaran langsung terakhir, tetapi apakah itu akan terjadi lagi? Lawrence berkata dengan tegas, data yang saya kumpulkan jelas, ini akan terjadi lagi dalam 72 jam ke depan. Aku yakin itu. Raksasa hitam itu terdiam sejenak, lensa merah gelapnya berkedip, sebelum akhirnya dia berkata, lalu, apakah kamu sudah menyiapkan apa yang akan kamu pakai untuk siaran langsung? Saya pikir Anda setidaknya harus berganti pakaian yang bersih sehingga orang akan lebih mudah mempercayai Anda. Petik 2. Lawrence menatap ke mejanya yang kusut dan bau dan merasa malu. Beri aku 10 menit. 15 menit kemudian, Lawrence mencengkeram perutnya dan mencoba yang terbaik untuk tidak kencing di celana sambil berteriak, hei, tidak bisakah kita naik taksi atau apa?
Luke melompat lagi dengan Lawrence tergantung dari gesper di tangannya dan meluncur menuju stasiun TV ABC tidak jauh. Apakah kamu pikir aku bisa naik taksi ke stasiun TV dengan pakaian seperti ini? Lawrence berusaha untuk tidak melihat jalan-jalan dan gedung-gedung yang melintas ketika dia meraung. Saya pikir jika Anda bersedia menelepon dulu, stasiun TV akan mengirim mobil untuk menjemput kami. Setelah keheningan singkat, Luke berkata, Batman tidak maha kuasa. Jika seseorang berpakaian seperti ini lain kali dan berlari untuk memberikan berita palsu, haruskah orang-orang percaya atau tidak? Lawrence tidak bodoh, orang bodoh tidak akan bisa menjadi profesor di Institut Teknologi California. Dia tidak pernah mempertimbangkan soal bagaimana Batman bisa membuktikan bahwa dia adalah Batman. Sekarang Batman telah mengangkatnya, Lawrence hanya perlu melakukan analisis sederhana dan logis untuk mengetahui mengapa orang ini, yang seharusnya menjadi Batman yang sebenarnya, tidak mau menggunakan identitasnya untuk mengeluarkan peringatan gempa, bahkan jika itu akan terjadi, lebih sederhana dari Lawrence melangkah maju, dan lebih mudah untuk memenangkan kepercayaan orang. Segera, mereka mendarat di atas gedung. Lawrence, apa yang kita lakukan sekarang? Luke berkata, turun dan cari studio untuk Anda melakukan siaran langsung. Lawrence, apakah melakukan siaran langsung sesederhana itu? Apakah kamu bercanda? Profesor itu mengutuk dalam hati, tetapi mengikutinya dengan patuh. Tanpa ragu-ragu, Luke langsung pergi ke studio. Saat ini sedang melakukan talk show jam 9 malam. Tuan rumah adalah pria bule setengah baya dengan wajah serius, tetapi kata-katanya saat berbicara jauh lebih ringan. Pembawa acara yang disapa Colin ini merupakan pembawa acara talk show terkenal di Amerika. Acara bincang-bincang yang dinamai menurut namanya adalah salah satu acara paling populer di Los Angeles serta seluruh Amerika, meskipun setiap episode hanya berdurasi 10 menit. Bab 708, wawancara beralih ke siaran langsung. Luke tahu tentang The Colin Show karena dia akan menontonnya sesekali untuk menyesuaikan suasana hatinya. Pada saat itu, studio sedang sibuk. Colin sedang berbicara dengan tamu dengan suara rendah, membuat persiapan akhir untuk siaran langsung. Tiba-tiba, pintu studio didorong terbuka. Pada awalnya, tidak ada yang memperhatikan. Tetapi ketika raksasa hitam itu bergerak maju, tongkat itu berteriak satu demi satu, dan semua orang menoleh untuk melihat. Mereka hanya bisa berseru, Batman. Luke berkata, saya akan menggunakan studio ini untuk menyiarkan beberapa berita. Siapa yang mendukung dan siapa yang tidak. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Bukannya tidak ada yang menentang, tetapi mereka yang ingin menolak tidak tahu harus berkata apa atau tidak punya nyali untuk angkat bicara. Mata produser dan sutradara acara, serta pembawa acara, Colin, berbinar. Tentu, aku sudah lama ingin mewawancaraimu. Batman, saya penggemar beratnya. Luke memiringkan kepalanya dan melihat gambar Batman di kausnya, dan bibirnya berkedut. Penggemar besar sepertimu harus menjauh sejauh mungkin. Dia tiba-tiba teringat bahwa di kehidupan sebelumnya, selalu ada pria bertubuh besar yang berteriak ingin memiliki anak dengan idola si Anu. Tapi sebenarnya Colin tidak seperti itu. Dia adalah penggemar sejati. Terima kasih atas kerja sama Anda. Bahkan saat Luke berterima kasih kepada mereka, dia melemparkan anak panah tali di belakangnya untuk membungkus erat pegangan pintu-pintu masuk studio. Tidak ada yang takut dengan gerakan itu. Sebaliknya, itu membuat banyak orang bersemangat. Apa spesialisasi Batman? Pertama, dia bisa terbang. Kedua, dia sangat terampil dengan panahan tali. Cara Luke menutup pintu membuktikan bahwa dia bukan fanatik cosplay palsu. Tapi sesaat kemudian, Colin berteriak, apa? Aku tidak mewawancaraimu. Orang-orang yang sibuk di sekitar berhenti. Menjadi orang pertama yang mewawancarai Batman jelas merupakan berita yang meledak-ledak, dan ada baiknya melanggar beberapa aturan. Tapi jika Colin tidak mewawancarai Batman, itu akan menjadi masalah besar. Kecuali ada manfaat besar yang bisa didapat, semuanya harus dilakukan sesuai aturan. Batman sebagai tamu di acara itu bisa menekan aturan dan peraturan, akan sulit jika itu orang lain. Melihat wajah Colin, Luke tersenyum dan berkata, saya akan memberi Anda waktu 5 menit untuk mewawancarai saya setelah siaran berakhir. Namun, wawancara ini tidak dapat digabungkan dengan siaran langsung Profesor Lawrence Hayes, dan Anda tidak dapat mengisyaratkan bahwa saya memiliki hubungan dengannya. Sepakat. Sepakat. Colin langsung setuju. Dia tidak peduli dengan Profesor, dia hanya peduli tentang Batman. Jika Batman tidak menyebutkannya, Colin tidak akan menyatukannya, karena Profesor ini tidak memiliki nilai jual sama sekali. Wawancara dengan Batman harus dilakukan dan diiklankan secara solo, baru kemudian akan dijual dengan harga yang cukup mahal. Bagaimana bisa Batman disatukan dengan lemak yang tampak polos? 5 menit kemudian, siaran langsung dimulai. Baru 30 detik setelah siaran langsung Profesor Lawrence, Colin ingin membenturkan kepalanya ke dinding. Dia salah. Profesor gemuk ini bukan orang biasa-biasa saja.
Pria itu membawa kentang panas yang mengejutkan, akan ada gempa bumi di California. Kentang panas ini mungkin membuatnya kehilangan pekerjaannya, dan dia benar-benar menyiarkannya. Tidak heran ketika Colin bertanya apa yang harus dia diskusikan dengan si gendut, Batman hanya mengatakan bahwa dia hanya perlu mengikuti arus. Memikirkan apa yang mungkin terjadi padanya setelah malam ini, Colin sudah menjadi gila. Tapi dia masih memiliki kartu truf Batman. Selama Batman setuju untuk wawancara, dia yakin dia bisa selamat dari apapun. Siaran langsung dengan Lawrence Hayes segera selesai, dan semua orang di ruang siaran berkeringat dingin. Mereka tidak hanya khawatir tentang pekerjaan mereka juga khawatir tentang gempa yang akan datang. Luke mengangkat tangannya untuk melihat gambar yang ditransmisikan oleh drone, hanya untuk melihat bahwa penjaga keamanan sudah dalam perjalanan. Luke mengingatkannya, baiklah, Colin, kamu hanya punya waktu 5 menit. Rasa dingin menjalari tulang punggung Colin. Dia menyalakan lubang suara dan berteriak pada anggota kru di studio, fokus. Kita harus menyelesaikan ini dalam sekali jalan. Sudah ada yang mengetuk pintu. Stasiun TV telah menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dengan siaran langsung dan telah mengirim seseorang untuk memeriksanya. Colin tahu bahwa hanya perlu beberapa menit sampai ketukan itu menjadi berdebar-debar. Jika dia tidak menyelesaikan wawancara dengan Batman sebelum itu, dia akan kehilangan chip tawar terbesarnya, dan krunya di studio juga akan menderita. Kehilangan pekerjaan mereka pada waktu itu akan menjadi hukuman yang ringan, mereka semua bisa dituntut. Semua orang di studio memahami hal ini dan berusaha keras untuk menyelesaikan pekerjaan. Dalam waktu kurang dari 30 detik, Colin memberi isyarat bahwa mereka bisa mulai. Luke, di sisi lain, menatap tamu yang berdiri diam di salah satu sudut. Dia membungkuk sedikit dan berkata, senang bertemu denganmu lagi, Nona Sirah. Merupakan kehormatan bagi saya untuk diwawancarai oleh Anda. Petik 2. Colin terdiam sejenak, lalu segera mengerti. Dia dengan cepat memberi isyarat kepada staf. Rekam semuanya. Hanya kalimat ini yang merupakan berita eksplosif. Petik 2. Sirah merasa aneh, tetapi dia masih berjalan keluar dari sudut. Dia berjalan ke atas panggung dan duduk di sofa atas isyarat raksasa hitam itu. Tidak, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Kau menyelamatkanku saat gempa beberapa hari lalu, Batman. Semua orang tampak seperti yang mereka harapkan. Sebagai paparazzi, mereka profesional. Semua orang tahu bahwa pada malam pertama Batman muncul, dia telah menyelamatkan Sirah dan Jennifer Perry dari lift yang jatuh. Karena alasan inilah Sirah, yang telah melewati masa jayanya, diundang ke The Colin Show. Semua orang ingin tahu bagaimana Sirah, penyanyi yang diselamatkan Batman, menggambarkan pahlawan super ini. Sekarang, Batman berada di panggung yang sama dengan Sirah. Itu sempurna. Colin meraung dalam hatinya, aku jenius. Aku terlalu pintar. Saya tahu Sirah akan sepadan. Namun, berkat profesionalismenya yang luar biasa, dia tampak setenang biasanya. Dia dengan cepat melewatkan pembukaan dan mengalihkan topik pembicaraan dari Sirah ke Batman. Bagaimanapun, Batman-lah yang telah menyelamatkannya. Yang dibutuhkan Colin sekarang adalah wawancara dengan Batman. Mereka bisa syuting dengan Sirah sendirian nanti, dan mengedit gambar bersama nanti akan memiliki efek yang lebih baik. Itulah keunggulan Colin sebagai pembuat berita papan atas. Dalam 10 hingga 20 menit, dia menghitung keuntungan yang bisa didapat Batman, yang bisa ditingkatkan berkali-kali. Dan pikirannya meluas bahkan lebih dari itu. Dia tidak lagi khawatir dicela oleh stasiun TV. Itu karena dia dan anak buahnya secara pribadi akan mengalami bantuan Batman. Setelah gempa bumi, kisah Batman bersama dengan siaran ini, ditambah kisah tentang bagaimana awak berita yang terhormat dan altruistik di sini tanpa pamrih membantu Batman keluar, dapat diubah menjadi topik khusus lainnya.